Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube saya, Jihan Fadilah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan dan bagaimana penerapannya terhadap suatu karya sastra. Apa itu teori hierarki kebutuhan? Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham, A Theory of Human Motivation, di Psychological Review pada tahun 1943. Berdasarkan pada keyakinan tersebut, Maslow membangun sebuah teori tentang kebutuhan yang kemudian dikenal dengan teori hierarki kebutuhan. Dalam teori ini, Maslow menyebutkan 5 kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarki. Disebut hierarki karena pemenuhan kelima kebutuhan tersebut didasarkan atas prioritas utama. Kelima tingkatan kebutuhan itu adalah fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori hierarki adalah teori pada disiplin ilmu humanistik yang bersangkutan langsung dengan filsafat dan kehidupan manusia sebagai motivasi dan acuan tertentu. Sedangkan sastra sendiri sudah pasti tidak akan lepas dari unsur manusia di dalamnya, terutama pada karya sastra berupa narasi seperti novel, roman, cerpen, dan yang sejenis. Unsur manusia yang digambarkan dalam suatu karya tentu berdasarkan pada kehidupan nyata dan kondisi asli manusia sebenarnya. Untuk itu, karya sastra dan teori hierarki kebutuhan berkaitan demi penggambaran suatu karakter yang baik dalam suatu karya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita analisis suatu karya sastra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan teori kebutuhan ini pada sebuah novel yang berjudul Pulang dan Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, makanan, minuman, dan pakaian. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Berikut kutipannya. Pulang. Dengan semangat aku membuka-buka dapur. Ada mie, ada daging ayam dan sayur. Aku mengangguk. Vine segera menyiapkan semua perangkat kuali, minyak goreng dan bumbu. Dan pada Laut Bercerita, berikut kutipannya. Kami menikmati nasi goreng cabai rawit dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur dadar dan tempe goreng. Chudori 2012 halaman 179. Dan kebutuhan pakaian adalah berikut kutipannya. Laut Bercerita, kamu pakai baju dan kita makan dulu. Anjani mengusap pipiku. Chudori 2017 halaman 179. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Berikut kutipannya. Pulang. Sementara waktu kami mendapatkan bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Chudori 2012 halaman 79. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Berikut kutipannya pada novel tersebut. Pulang. Aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah arti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku
Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivine yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap kali mengenang Surti. Chudori tahun 2012 halaman 65. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Berikut kutipannya. Pulang. Jika Penny dan para pegawainya kembali mengejekku, pasti mukanya ku hantam hingga jadi bubur. Chudori 2012 halaman 297. Laut bercerita, aku tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka marah dengan reaksiku. Chudori 2017 halaman 59. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Berikut kutipannya. Pulang. Aku rasa inilah takdir kita. Kau adalah koki berbakat yang tak tertandingkan. Belum pernah aku mendengar TJ berbicara penuh semangat seperti itu. Chudori 2012 halaman 104. Kutipannya yaitu, laut bercerita, petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawan. Chudori 2017 halaman 127. Nah, itulah 5 tingkatan kebutuhan berdasarkan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow dalam novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.